akan melapangkan kesusahan Anda. Jangan menganggap Allah tidak akan berikan jalan keluar. Menghilangkan duka hati Anda. Jangan pernah menganggap doa kita tidak diterima. Makanya kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Diterima enggak ya? Ya udah enggak diterima. Karena begitu pikirannya. Yakin, ya Allah sembuhin saya. Yakin. Tinggal continue aja kok. Bahkan kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dalam riwayat lain, yustajabu li ahadikum malam yakun ithm au qati'atur rahim. Tidak akan diterima doa seseorang dari kalian selama tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan silaturahim. Wa malam ya'jal, selama orang itu tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifal isti'jal? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa ya Rasulullah? Kalau orang buat dosa wajarlah, melanggar Allah tidak kasih, itu wajar. Putus silaturahim, Allah suruh juga silaturahim. Durhaka sama orang tua, putus hubungan sama saudaranya, Allah tidak terima doanya. Itu orang sudah faham umumnya. Tapi kalau tergesa-gesa ini bagaimana? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa, kemudian terakhir ditutup dengan sangka buruk kepada Allah. Tapi Allah belum kasih, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sehari lagi berdoa, mungkin tinggal 2 hari lagi berdoa. Lanjutin sampai Allah kasih. Sampai pernah Ibnu Qayyim rahimahullah melewati sebuah rumah. Kebetulan rumah itu ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Lalu anak itu dikeluarkan dari pintu rumah oleh ibunya. Terus ibunya tutup pintu. Anak itu ngerengek-ngerengek depan pintu, nangis-nangis. Ibnu Qayyim tunggu sampai anak itu tertidur, ya, karena capek gitu, nangis. Oleh ibunya tetap tidak bukain pintu. Begitu tidur, ibunya nggak tega dibukain pintu, digendong masuk ke dalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Subhanallah, maha suci Allah. Andai saja seorang hamba seperti anak itu kepada ibunya, pasti Allah akan kasih. Dan teman-teman, ada sebuah hadis yang luar biasa. Ini hadis emas kalau bagi saya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, kita panjatkan dengan terus munajat, ya Allah berikan, ya Allah mudahkan, terus non-stop, maka Allah terlambatkan jawabannya. Kenapa? Agar dia tetap dalam doanya. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita lagi sakit, ya Allah sembuhin, langsung sembuh. Masih berdoa? Kan berhenti. Tapi kalau Allah kasih kita 3 hari, 1 minggu, dokter juga kasih dosis ini, minumlah sekian hari. Di saat itulah kita terus akan berdoa kepada Allah. Dan tahu nggak teman-teman sekalian, doa-doa yang kita panjatkan ini, tidak usah bicara urusan akhirat yang kita minta surga, ini besar sekali. Kalau hal-hal kecil saja, misal contoh, ya Allah berikanlah hambamu tubuh yang sehat misalnya. Kan itu untuk kebutuhan dunia kita kan. Mungkin Allah kasih kita tubuh, berikanlah tubuh yang indah misalnya, rambut yang indah. Misal contoh kita minta hal-hal yang kita butuhin di dunia. Tetap ini ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap ada nilai pahalanya. Apalagi kalau kita minta hal-hal yang besar, mudahkan, tambahkan keimanan, mudahkan hambamu beribadah, masukkan ke dalam surga. Oh ini luar biasa udah. Hal-hal yang duniawi aja, gitu kan. Ya Allah saya mau beli baju itu mudahkan buat saya. Tetap ini, walaupun urusan dunia cuma beli baju, ada nilai pahala doa itu yang akan kita panen pada hari kiamat. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih yang luar biasa, kata Nabi SAW, akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Dan dia tidak tahu dari mana. Sampai dia bertanya kepada para malaikat, dari mana ini? Mereka sendiri bingung, si yang dapat ini pahala, bingung dari mana pahala ini? Kayak tidak teringat pernah buat ibadah seperti ini pahalanya. Kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Diberikan dalam bentuk pahala yang bergunung-gunung hari kiamat. Kata Nabi SAW apa dalam penutupan hadis, maka pada saat itu semua hamba-hamba yang dikasih pahala bergunung-gunung ini berharap agar semua doanya di dunia tidak dikasih di dunia, agar terima di akhirat. Gak ada yang sia-sia. Kata Nabi SAW dalam hadis, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali akan diberikan hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa diberikan langsung pada saat itu, ya Allah sembuhkan, ya Allah mudahkan, Allah kasih. Atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia. Berapa banyak bahaya yang akan menimpa kita, kita terselamatkan karena sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah.
Karena sering minta agar diberikan kebahagiaan di dunia. Tidak dikasih. Mungkin kita minta satu proyek Allah belum kasih. Tapi ternyata Allah selamatkan kita dari satu mara bahaya dengan itu. Atau ini kata Nabi SAW disimpankan untuk yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Gak ada yang sia-sia. Jadi makin kental masalah tauhid ini makin baik. Saya ulangi kembali. Sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda, menghilangkan duka hati Anda. Selagi hamba bersangka baik kepada Robnya, maka Allah Azza wa Jalla membukakan berbagai keberkahan untuknya dari arah yang tidak disangkanya. Karena itu, wahai hamba Allah, hendaklah Anda bersangka baik kepada Rob Anda. Niscaya Anda akan melihat dari Allah sesuatu yang menggembirakan. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi dan maha mulia berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia bersangka baik kepadaku, maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Allah akan sembuhkan, Allah akan kasih. Selama belum datang, mohon aja terus, merengek aja terus. Minta, makin merengek, maka makin dekat dengan ijabah. Makin putus asa, kayaknya nggak diterima nggak sih ragu. Ya udah seperti dengan niatnya, sesuai dengan prasangkanya. Jadi kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia sangka baik, maka akan dapat kebaikan itu. Ya. Wa in dhanna syarran falahu, dan kalau dia bersangka buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan itu. Kayaknya saya tidak akan sembuh, ya sudah tidak sembuh. Kayaknya saya tidak akan menikah, kayaknya saya tidak akan punya keturunan, kayaknya saya tidak akan begini. Sangka buruk dengan Allah. Tapi kalau sangka baik tidak ada yang mustahil. Ini pernah saya sampaikan teman-teman sekalian, kalau Anda mau baca bisa baca dalam surah Maryam itu ya. Surah nomor 19 ingat saya. Itu di awal-awalnya, di ayat-ayat awalnya, belasan ayat pertama kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini menikah dengan istrinya, masih muda. Di bawah 30 tahun, istrinya juga masih muda. Tapi subhanallah, Allah uji istrinya mandul. Istrinya mandul. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Maryam dan juga disebutkan dalam surah Al-Imran tentang masalah itu. Ya. Ini pernah kami bahas di dalam satu tema judulnya dahsyatnya doa. Kalau teman-teman cari di playlist YouTube nanti akan lihat ada dahsyatnya doa, itu panjang lebar saya jelaskan kisah ini tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah Nabi Ayub alaihissalam cukup banyak. Tapi saya angkat sekarang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini menikah dan istrinya mandul. Subhanallah, selalu minta keturunan sama Allah. Tapi dia minta keturunan kepada Allah dari istrinya yang mandul ini. Terus dia bilang, Allah berikan anak. Umur 30 tahun mohon. Sampai 10 tahun, umur 40 tahun belum dikasih. Umur 50 tahun belum dikasih. Umur 60 tahun belum dikasih. Bapak Ibu tahu kapan Nabi Zakaria dapat anak? Itu umurnya 100 tahun. Istrinya yang mandul tadi, yang masih 20 tahun waktu nikah, gak bisa punya anak. Itu hamil di umur 90 tahun. Coba baca tafsir surah Maryam di ayat-ayat pertamanya itu. Sampai Allah gambarkan di situ, waktu Nabi Zakaria diijabah doanya sama Allah, dikasih anak agar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia. Karena tidak ada yang mustahil, walaupun mustahil di mata manusia, di mata Allah tidak ada yang mustahil. Maka Nabi Zakaria lagi di mihrabnya umur 100 tahun, semua rambutnya sudah putih, jenggotnya semua sudah putih. Malaikat datang menyampaikan, berita gembira kepadamu hai Zakaria, sesungguhnya Allah akan memberikan engkau anak. Anak itu bukan cuman anak, Allah akan kasih engkau anak laki-laki, dan Allah sudah langsung berikan namanya Yahya. Plus lagi Allah akan angkat dia menjadi nabi dan termasuk orang-orang saleh. Itu ada gabungan, ini penjelasan gabungan dari surah Al-Imran dengan surah Maryam ya. Yang jelas pada saat itu pertanyaan Nabi Zakaria pada malaikat Jibril pada saat itu ya. Bagaimana aku bisa punya anak? Sementara kendala pertama, istriku mandul. Dan aku juga sudah sangat tua. Maka kata para malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu. Sesungguhnya engkau pun hai Zakaria telah diciptakan sama Allah dari sesuatu yang tidak ada. Gak ada yang mustahil. Maka karena gembiranya dia mengatakan, ya Allah berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Ya.
Bukan hanya sekedar nanti ngidam, kita biasa ngidam mungkin ya, atau perutnya besar, baru kita tahu istri hamil. Ini enggak, sebelumnya Allah begitu sudah ada ya benih, ada bibit manusia di rahimnya, berikan aku tanda-tanda. Maka Allah mengatakan tanda-tandanya adalah pada saat istrimu hamil, maka engkau tidak bisa berbicara, suaranya enggak keluar, kecuali untuk berzikir saja. Jadi kalau ngomong yang lain enggak bisa. Maka Nabi Zakaria dengan penuh keyakinan keluar kepada kaumnya mengatakan, hai kaum, sesungguhnya banyaklah berzikir kepada Allah SWT. Lalu dia ceritakan tentang kejadian tersebut. Kalau suara saya tidak keluar berarti sudah tanda-tanda istri saya lagi hamil, maka saya tidak bisa berbicara dengan kalian. Tapi kalau beliau berzikir, subhanallah, alhamdulillah, keluar suaranya, maka hamil istrinya. Punya anak. Nabi Ibrahim AS berapa tahun menikah dengan Sarah. Sampai umur di atas 60 tahun, tidak punya anak. Sarah hamil, mandul, sudah tua. Jangan digambarkan juga Sarah pun sampai memukul kedua pipinya sambil mengatakan untuk malaikat menyampaikan berita gembira dia akan hamil. Bukan cuma itu, hamil dikasih nama anaknya Ishak, dan dikasih berita gembira Ishak juga akan lahir namanya Yakub. Dua-dua diangkat Nabi. Sarah melihat anaknya lahir dan melihat cucunya lahir, terus sudah sangat tua. Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Nah, ini kita melihat kisah para nabi-nabi, lihat kisah orang-orang soleh, makin menguatkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Intinya teman-teman sekalian, semua fasilitas ini akan datang selama kita sangat yakin dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga akan hilang dari kita, tergantung daripada bagaimana kita merusak tauhid kita dan melemahkan tauhid tersebut. Ya, makin orang bergantung dengan Allah, maka makin Allah hadir dalam hidupnya, dan makin manusia bergantung pada makhluk, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada makhluk. Dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman begitu, siapa yang menggantungkan nasibnya, urusannya kepada aku akan jadi pemenuh. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada selain aku, maka aku akan biarkan dia dengan sekutu-sekutuku itu. Silakan, tapi tidak akan dapat apa-apa. Sampai seorang syair penyair Arab mengatakan, jangan engkau minta kepada manusia yang kalau engkau minta kepadanya maka dia akan marah. Kita kalau minta sekali, minta tolong, mau. 2 kali, 2 mau. 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada Allah, zat yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Orang kalau tidak berdoa Allah marah. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa sama Allah, tidak munajat sama Allah, tidak berkeluh kesah, tidak curhat, tidak manja dengan Allah, maka Allah marah padanya. Allah justru meminta kita agar memohon kepadanya. Sebagai penutup, saking sifat maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, teman-teman sekalian, Allah jadikan permohonan doa dan apapun hajat kita kepadanya agar dipertahankan nikmat itu lebih besar keutamaannya dan pahalanya di sisi Allah dibandingkan kalau musibah datang kemudian kita minta solusinya. Oleh karena itu tidak ada alasan kita lagi sehat begini kita mengatakan saya nggak tahu mau minta apa Ustaz, karena badan saya sehat, harta saya melimpah, pasangan ada, keturunan ada. Keliru kalau ada pikiran seperti itu. Justru puncak pahala doa munajat kepada Allah itu justru pada saat nikmat ada kita minta dipertahankan. Ya Allah, pertahankan kesehatanku ini, keturunanku ini, kebahagiaan rumah tanggaku ini, keturunanku dan seterusnya, usahaku. Itu kalau kita minta lebih afdal daripada nanti lagi bangkrut, lagi ada masalah baru kita minta diberikan solusinya. Dan kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Jadi kalau mau kita diterima doa-doa kita pada saat kita lagi genting, lagi ada masalah, justru pada saat lagi lapang seperti ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, masih lanjutan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Tadi setelah beliau mengatakan bahwasanya orang kalau bergantung pada Allah, cinta pada Allah, beribadah kepadanya dan seterusnya, itu adalah surga dunia. Sebaliknya, orang yang sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran agama, berkeyakinan kepada selain Allah seperti bergantung pada syaitan dan para juru bicaranya, para dukun-dukun, para ahli maksiat, maka itu adalah neraka dunia sebelum datangnya neraka akhirat, karena hanya akan mendatangkan kesempitan hati, ya kemudian permasalahan tidak selesai, kesedihan yang terus berlanjut. Ini semua karena dosa yang dilakukan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita pelajari hari ini dan menambah ilmu dan iman kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.